Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1421. Untuk apa kamu masih linglung? Apa yang aku katakan tadi, kamu lupa semuanya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bai Xiu dan yang lainnya gemetar dan berteriak dengan keras, bunuh. Berjuang sampai akhir dan jangan mundur. Sisanya juga terstimulasi secara misterius, menerkam bersama-sama. Semua orang datang dengan tekad untuk mati. Namun mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi ranah sekilas surga penyelesaian besar Huo Tianyang. Darah panasnya masih ada, tapi mereka tidak perlu mati. Saat ini, Gui Yun sudah bentrok sengit dengan Huo Tianyang. Cakar hantu sangat kuat, cocok melawan Huo Tianyang. Itu tidak dirugikan sedikit pun. Tuan Ye Yuan, terima kasih. Bai Chen berkata dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya yang paling dalam karena baru saja lolos dari nyawanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang baru saja kamu lakukan cukup bagus. Bai Chen seperti anak kecil yang dipuji, bersemangat hingga tidak tahu harus berbuat apa. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, benarkah? Ye Yuan mengangguk dan berkata, memberi buah persik, membalasnya dengan buah plum. Kamu memperlakukan mereka dengan hati yang tulus, sehingga mereka dengan sendirinya akan mendukungmu juga. Namun, di dunia seniman bela diri, kekuatan selamanya menjadi raja. Tatapan Bai Chen menunjukkan ekspresi penuh tekad saat dia mengangguk dan berkata, Guru, saya mengerti. Jika kita bisa mengalahkan istana suci hujan musim gugur dalam pertempuran ini, murid ini pasti akan berkultivasi dengan keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak mungkin, kita pasti menang. Sombong yang benar-benar tidak tahu malu. Aku ingin tahu apakah kamu akan tetap sombong jika kamu tahu bahwa kamu akan mati. Bai Chen tiba-tiba terkejut. Ternyata seorang ahli dari istana suci hujan musim gugur sudah tiba tidak jauh dari mereka tanpa tahu kapan. Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia hanya berkata dengan dingin, sombong. Maaf sekali, saya tidak pernah sombong. Bai Chen berkata dengan cemas, Guru, dia adalah tetua ke-9 dari Istana Suci Hujan Musim Gugur, Lan Ziru, pusat kekuatan sekilas surga. Kita sudah tidak memiliki pusat kekuatan sekilas surga di pihak kita. Saat ini, kedua belah pihak sedang terlibat perkelahian, namun pusat kekuatan sekilas surga di Istana Suci Hujan Musim Gugur punya satu orang lagi. Lan Ziru tidak dapat menemukan lawan. Dia berpikir untuk datang untuk membunuh Bai Chen dan Ye Yuan pada saat pertama. Ye Yuan berkata dengan dingin, mundur ke satu sisi. Tatapan Bai Chen berubah tajam dan dia berkata dengan tidak percaya, Guru, Anda ingin menghadapinya sendirian. Dia adalah pusat kekuatan sekilas surga. Ayo teman-teman, cepat datang, teman-teman, semuanya, tangani Lan Ziru bersama-sama. Ye Yuan menggunakan isyarat tangan untuk menghentikan Bai Chen dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Pergilah dan bantu yang lain, serahkan orang ini padaku. Ekspresi Bai Chen berubah. Dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri Ye Yuan berasal. Alam dewa mendalam gua melawan alam dewa sekilas surga 1 lawan 1, apakah ini hanya lelucon? Lan Ziru memandang Ye Yuan dan berkata dengan nada menghina, orang yang sombong, kamu berpikir bahwa dengan membawa serta pusat kekuatan Dao Hantu di sisimu, kamu tidak terkalahkan. Jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya hanya menjadi alam mendalam gua kan? Dia melihat dari reaksi Bai Chen bahwa Ye Yuan jelas merupakan seorang alam dewa gua yang mendalam. Diperkirakan dia membawa kekuatan yang menyembunyikan artefak ilahi pada dirinya, itulah mengapa dia tidak bisa melihat kedalamannya. Hanya saja, alam dewa mendalam gua ini begiguruku hingga berani berhadapan 1 lawan 1 dengannya. Lelucon yang luar biasa. Ye Yuan perlahan mengeluarkan pedang pemusnah jahat dan berkata dengan tatapan tenang, terus kenapa? Lan Ziru tertawa keras dan berkata, terus kenapa? Di depan alam dewa sekilas surga, alam dewa mendalam gua adalah eksistensi seperti semut. Sejak zaman kuno, belum pernah ada kejadian di mana alam mendalam gua mengalahkan alam dewa sekilas surga. Apakah menurutmu, kamu sedang mengubah sejarah? Ye Yuan tersenyum dan berkata, begitukah? Kalau begitu aku akan mengubah sejarah. Lan Ziru belum membalas ucapannya dan Ye Yuan sudah bergerak. Bintang-bintang terbelah. Ujung pedangnya membentuk bulan sabit yang indah, membawa hukum pedang Dao yang sangat mengejutkan, dan menebas ke arah Lan Ziru.
Gerakan pedang ini sangat cepat hingga ekstrim, sehingga Lan Ziru tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Meskipun Lan Ziru merasa khawatir, dia tidak panik. Karena dia tidak bisa mengelak, maka dia mengangkat pedang untuk memblokir. Seberapa kuatkah pedang seniman bela diri gua mendalam? Tapi ketika cahaya pedang ini mendarat di pedangnya, kekuatan yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dari tubuh pedang. Tubuh Lan Ziru mirip dengan bola meriam, dijatuhkan oleh Ye Yuan dengan cepat dari udara. Tubuh Lan Ziru terhempas keras ke tanah, membuat lubang yang dalam. Ketika Bai Chen melihat pemandangan ini, bola matanya hampir keluar. Apakah guru Ye Yuan benar-benar seorang alam dewa gua yang mendalam? Bai Chen tiba-tiba merasa pemahamannya telah sepenuhnya ditumbangkan. Seorang seniman bela diri gua mendalam yang benar-benar menjatuhkan Lan Ziru dengan pedang. Tidak salah, kekuatan yang digunakan guru Ye Yuan sebelumnya adalah alam dewa mendalam gua dan tidak melampaui ranahnya. Seorang seniman bela diri gua mendalam sebenarnya mampu mengalahkan pusat kekuatan sekilas surga. Ini sungguh tak terbayangkan. Sebuah sejarah. Ini benar-benar sebuah sejarah. Sejak dahulu kala, belum pernah ada seniman bela diri gua mendalam yang mampu melompati alam untuk mengalahkan pusat kekuatan sekilas surga. Guru Ye Yuan, dia benar-benar melakukannya. Adegan ini terlalu mengagetkan, bahkan membuat khawatir penonton yang saat ini sedang terlibat konflik. Terutama para seniman bela diri alam dewa mendalam gua, pihak Istana Suci Malam Putih memiliki keuntungan yang cukup besar. Poin ini tentu saja merupakan hasil dari Ye Yuan yang membunuh lebih dari selusin pusat kekuatan gua mendalam di Istana Suci Hujan Musim Gugur dengan satu pedang. Bukan hanya dunia kaki bukit langit, bahkan di dunia bentangan surga pun, tidak ada seniman bela diri gua mendalam yang mampu mengalahkan petarung sekilas surga. Bahkan Jin Yu, seorang jenius dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum pedang Dao, juga tidak dapat melakukan ini. Astaga, plus. Lan Ziru melompat keluar dari tanah dan terbang tinggi sekali lagi, berhadapan dengan Ye Yuan. Sialan, dasar orang tercela, berani menyergap. Lan Ziru mengumpat. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia mengejek, menyergap. Ekspresi Lan Ziru sangat jelek. Terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak, gerakan pedang tadi memang merupakan ancaman besar baginya. Jika bukan karena serangannya yang tepat waktu, pedang itu bisa saja merenggut nyawanya. Hingga saat ini lengannya masih mati rasa. Kekuatan jurus pedang itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, seniman bela diri alam dewa mendalam gua benar-benar bisa melepaskan gerakan pedang yang begitu menakutkan. Tampaknya itu adalah tebasan biasa dan tidak berarti, tapi jika ditransmisikan ke pedangnya, tebasan itu benar-benar mampu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Pemanfaatan kekuatan hukum oleh orang ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Jangan sombong. Kursi ini mengakui bahwa kekuatanmu cukup bagus, sayang sekali kamu pada akhirnya hanya seorang seniman bela diri gua mendalam. Teknik bela diri yang hebat, kamu mungkin tidak bisa melepaskan lebih dari beberapa gerakan pedangkan. Hasilmu pada akhirnya hanyalah kematian. Lan Ziru berteriak dengan keras, mengangkat pedangnya dan menyerang. 9 pedang pemakan roh. Bintang-bintang terbelah. Alam dewa sekilas surga, alam dewa mendalam gua, dua siluet, saling bertabrakan di tengah-tengah mata semua orang yang tercengang. Dua sosok itu seperti hantu, terjalin satu sama lain di udara, memancarkan serangkaian gelombang suara yang mengerikan. Terlepas dari apakah itu seniman bela diri Istana Suci Malam Putih atau tokoh dikdaya Istana Suci Hujan Musim Gugur, mereka semua dibuat tidak nyaman dengan pertempuran besar di sini. Ekspresi Huo Tianyang bahkan lebih buruk lagi. Orang aneh macam apa yang ditemukan oleh Istana Suci Malam Putih? Alam dewa mendalam gua bertarung sengit dengan alam sekilas surga, dan pertarungan ini benar-benar seimbang. Benar-benar sebuah fantasi belaka. Di pihak Lan Ziru, semakin dia bertarung, dia semakin khawatir. Dia benar-benar tidak percaya bahwa serangan yang begitu mengerikan, Ye Yuan benar-benar mampu melepaskannya gerakan demi gerakan. Mereka yang tidak mengetahuinya bahkan akan berpikir bahwa Ye Yuan adalah pusat kekuatan sekilas surga. Namun, Ye Yuan jelas-jelas hanyalah seniman bela diri gua dalam yang telah mencapai kesempurnaan. Dia bahkan belum mencapai setengah langkah sekilas surga. Orang di depannya ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Serangan tebasan Ye Yuan sangat hebat hingga membuat Lan Ziru ingin muntah darah beberapa kali. Menghadapi seniman bela diri alam mendalam gua, dia sebenarnya sedang ditekan secara menyeluruh. Saya ingin melihat berapa batasmu.
Saya tidak percaya bahwa kamu, seorang seniman bela diri alam mendalam gua, benar-benar dapat melepaskan teknik bela diri semacam ini tanpa batas. Lan Ziru dipukuli oleh Ye Yuan sampai dia tidak punya kekuatan untuk membalas. Dia juga bertekad untuk terus berlama-lama bersama Ye Yuan. Tentu saja, dia sepertinya juga tidak punya ide yang lebih baik. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu energi esensi ilahi Ye Yuan habis. Pada saat itu akan menjadi peluang untuk melakukan serangan balik. Bai Chen bersemangat sampai wajahnya memerah. Dia tahu bahwa guru Ye Yuan sangat kuat, tetapi dia tidak mengira kalau dia bisa sekuat itu. Pertarungan ini, Ye Yuan pasti akan menang. Tiba-tiba, dia mengangkat tombak panjangnya dan berkata dengan tegas, "Bunuh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Hari ini, kita akan membuat hama istana suci hujan musim gugur musnah." Selesai berbicara, Bai Chen membawa momentum yang kuat dan bergabung dalam peperangan yang rumit. Seni tombaknya berhasil menembus sebelum ini. Sekarang, kekuatannya meningkat pesat. Menghadapi tokoh dikdaya gua mendalam istana suci hujan musim gugur, dia tidak dirugikan sedikit pun. Dalam keadaan seperti ini, tren penurunan istana suci hujan musim gugur secara bertahap mulai terlihat. Karena kurangnya kekuatan tempur kelas bawah, seniman bela diri mendalam gua istana hujan musim gugur seringkali harus menghadapi 2, bahkan 3 lawan. Dalam rencana awal Huo Tianyang, meskipun tenaga di pihak mereka rendah, kekuatan tempur kelas atas sangat memadai. Di hadapan alam dewa sekilas surga, gua mendalam itu tidak punya tempat untuk menunjukkan kemampuan mereka sama sekali. Tapi sekarang, dia dihalangi oleh Gu Yiyun, tidak bisa meluangkan waktu sama sekali. Dengan cara ini, kekuatan tempur kedua belah pihak menjadi lebih seimbang. Yang lebih parah lagi adalah Ye Yuan benar-benar mengikat satu-satunya pusat kekuatan sekilas surga tambahan, Lan Ziru. Keunggulan Istana Suci Malam Putih dalam hal jumlah menjadi semakin jelas. Bai Chen bergabung dalam pertarungan kelompok, dia memiliki penampilan yang tidak takut mati, maju dengan gila-gilaan. Dia sangat membenci Huo Tianyang. Saat bertarung saat ini, itu benar-benar tanpa mempedulikan nyawanya. Yang lain terinfeksi olehnya, masing-masing dari mereka juga menjadi sangat bersemangat, membunuh sampai Istana Suci Hujan Musim Gugur membuang helm dan mantel baja mereka. Segera, korban mulai bermunculan di sisi Istana Suci Hujan Musim Gugur. Huo Tianyang sangat cemas, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Gu Yiyun sama sekali. Cakar hantu benar-benar sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras dia menyerang, itu sia-sia. Ratusan rune dao hantu Gu Yiyun telah dikembangkan hingga run ketiga. Meskipun ranahnya belum menerobos, kekuatannya meningkat pesat. Melompat ke medan perang bukanlah masalah besar baginya. Lagi pula, ratusan rune dao hantu ini adalah seni rahasia kelas 1 dari dao hantu. Huo Tianyang tidak pernah berpikir bahwa situasi pertempuran akan benar-benar terjadi pada situasi seperti ini. Bagaimana mungkin dia masih berpikir untuk menelan Istana Suci Malam Putih sekarang? Dia hanya ingin segera pergi sekarang. Tapi orang-orang di Istana Suci Malam Putih semuanya menggila dengan perkelahian, masing-masing dari mereka seperti disuntik dengan obat perangsang, mengganggu tanpa henti, tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar sama sekali. Mundur saat ini terlalu berbahaya. Mereka pasti menderita kerugian besar. Tepat pada saat ini, suara ledakan dahsyat terdengar dari sisi lain. Ekspresi Huo Tianyang berubah menjadi serius. Menemukan waktu untuk melirik sekilas, dia tidak bisa menahan rasa heran di dalam hatinya. Lan Ziru bermandikan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam keadaan yang menyedihkan, darah segar menyembur deras dari mulutnya. Jelas sekali, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Sebaliknya, Ye Yuan mengangkat pedang panjangnya dan menyerbu lagi. Huo Tianyang sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seniman bela diri alam dewa mendalam gua bisa sekuat itu? Melihatnya, cepat atau lambat Lan Ziru akan jatuh ke tangan Ye Yuan. Pada awalnya, pemikirannya sama dengan Lan Ziru, merasa bahwa Ye Yuan hanya bisa bertahan sebentar. Teknik bela diri yang cepat dan ganas seperti itu, tidak mungkin dilepaskan tanpa batas. Tapi waktu sudah lama berlalu, dan Ye Yuan tidak tahu berapa banyak jurus pedang yang dia lepaskan dan masih belum menunjukkan tanda-tanda esensi surgawinya telah habis. Mungkinkah esensi ilahi orang ini tidak terbatas? Pada saat ini, Huo Tianyang sudah ingin mundur dalam hatinya. Teruslah ragu, situasinya mungkin akan lebih buruk. Lan Ziru memandang Ye Yuan yang berjalan perlahan.
Ekspresinya berkedip-kedip tanpa henti. Kamu, mungkinkah esensi ilahimu tidak ada habisnya? Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Suara Lan Ziru dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Keberadaan pria di depannya ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang dunia ini. Segalanya dan segalanya benar-benar berbeda dari akal sehat. Kini, dia mencium bau kematian. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis, orang mati tidak perlu tahu banyak. Ekspresi Lan Ziru sangat jelek. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata dengan keras, saya tidak percaya bahwa gua mendalam benar-benar dapat menentang surga. Pedang ke-99 pedang pemakan roh, pembantaian darah pemakan jiwa. Tiba-tiba, darah segar melonjak dalam tubuh Lan Ziru. Itu bangkit dengan gila-gilaan. Ekspresi Huo Tianyang berubah. Lan Ziru sebenarnya dipaksa sejauh ini. Pembantaian darah yang memakan jiwa ini mengorbankan nyawa seseorang sebagai harganya, memperoleh peningkatan kekuatan yang besar dalam waktu singkat. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, ketika gerakan ini digunakan sampai akhir, dia sendiri juga akan mati. Lan Ziru ingin saling menghancurkan di sini. Bai Chen mengayunkan tombaknya dengan kuat, langsung menembus dada pusat kekuatan gua mendalam lawan. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura yang sangat kuat. Berbalik ke belakang untuk melihat, ekspresinya berubah secara drastis. Tidak baik, Guru Ye Yuan dalam bahaya. Ekspresi Bai Chen berubah saat dia berkata. Aura yang sangat kuat, Lan Ziru hanyalah seorang pusat kekuatan sekilas surga yang baru memasuki tahap awal sebelum ini. Auranya sekarang sudah mencapai puncak sekilas surga. Orang ini ingin saling menghancurkan, ingin menyeret Guru Ye Yuan ke bawah sebelum kematiannya juga. Sialan, pedang yang sangat kuat, Guru Ye Yuan, dalam bahaya. Ketika seniman bela diri Istana Suci Malam Putih yang baru saja menyelesaikan pertempuran melihat pemandangan ini, setiap ekspresi mereka berubah drastis. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan pandangan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, permainan yang membosankan. Karena itu masalahnya, saya akan menggunakan versi lengkap bintang-bintang terbelah untuk mengirimmu dalam perjalanan. Pedang Ye Yuan perlahan terangkat. Pedang biasa dan lembut, lingkungan sekitarnya tidak memiliki sedikit pun gelombang. Orang-orang di sekitar mereka bahkan tidak bisa merasakan aura apapun dari tindakan Ye Yuan ini. Tidak ada yang bisa merasakan gejolak kekuatan hukum. Pedangku, sebenarnya, ini benar-benar di luar kendali. Milikku juga, itu, gemetaran, saat ini, pedang di tangan semua orang yang menggunakan pedang benar-benar terasa lepas kendali. Pergelangan tangan Ye Yuan bergetar dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Tanpa undulasi esensi ilahi yang besar, hanya suara lembut yang merobek udara. Tubuh Lan Ziru tiba-tiba menjadi kaku, dan aura yang terus meningkat itu tiba-tiba berhenti. Ye Yuan perlahan-lahan menyingkirkan pedangnya, napasnya tampak agak tidak teratur. Pengeluaran untuk langkah ini cukup besar baginya. Apa? Apa yang terjadi? Pertarungan? Berakhir seperti ini? Ya, aku hanya melihat Guru Ye Yuan mengayunkan pedang dan selesai. Langkah apa ini? Mengapa tidak ada gelombang sama sekali? Petik 2. Saat wajah orang-orang terkejut, tubuh Lan Ziru meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Pembantaian darah pemakan jiwa, gerakan ini, belum digunakan dan dia sudah mati total. Kejutan di hati Huo Tianyang sangat besar. Lan Ziru yang menggunakan pembantaian darah pemakan jiwa sebenarnya dibunuh oleh Ye Yuan dengan pedang seperti ini. Orang luar melihat ke sana, itu hanyalah gelombang biasa. Semua orang hanya mendengar suara robekan di udara, dan kemudian, Lan Ziru meledak. Mundur. Huo Tianyang membuat keputusan cepat, auranya tiba-tiba meletus, memaksa cakar hantu sedikit mundur, sosoknya melarikan diri ke kejauhan seperti kilat. Begitu dia lari, bagaimana mungkin yang lain masih punya ide untuk terus bertarung? Semua orang sangat ingin melarikan diri. Tapi kekuatan setiap orang kurang lebih sama. Jadi bagaimana keinginan untuk berlari bisa semudah itu? Oleh karena itu, huru hara yang awalnya kusut menjadi sebuah pengejaran. Pusat kekuatan Istana Suci Malam Putih menjadi lebih berani saat mereka bertarung, sementara pusat kekuatan alam dewa di Istana Suci Hujan Musim Gugur melarikan diri saat mereka bertempur. Dalam sekejap, mereka diusir sejauh 100.000 mil. Pusat kekuatan alam dewa di Istana Suci Hujan Musim Gugur musnah satu demi satu. Sedemikian rupa sehingga selama proses pengejaran, Bai Xiu menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan, menghabisi sesepuh alam dewa sekilas surga dari sisi berlawanan. Dengan ini,
Pusat kekuatan alam dewa di Istana Suci Malam Putih merasa sangat bersemangat, berbaris lurus ke segala arah, memburu dengan heboh. Sepanjang jalan, Ye Yuan mengikuti sekelompok orang tanpa tergesa-gesa. Sampai mereka membunuh di perbatasan dua istana suci besar, Ye Yuan berseru dengan suara yang jelas, "Baiklah, berhenti di sini." Baru pada saat itulah kelompok pusat kekuatan di Istana Suci Malam Putih berhenti dengan rasa ingin untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Guru Ye Yuan, mengapa tidak mengejar lebih jauh? Bukankah lebih baik bagi kita untuk menindaklanjuti kemenangan dengan mengejar dan menghancurkan Istana Suci Hujan Musim Gugur dalam satu gerakan, membalas dendam demi ayah? Bai Chen berkata dengan bingung. Ye Yuan tersenyum tapi tidak berbicara. Mo Yun angkat bicara, "Penguasa istana, maksud Tuan Ye Yuan adalah, jangan mengejar musuh yang putus asa. Huo Tianyang pada akhirnya adalah pusat kekuatan sekilas surga penyelesaian sempurna. Bagi kita yang benar-benar mendorongnya ke jalan buntu, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dibayangkan." Ekspresi Bai Chen berubah, menyadari bahwa Gui Yun sudah lama menghilang. Kemungkinan besar, biaya pertempuran ini baginya juga cukup besar. Saya mengerti. Bai Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius. Pertarungan ini awalnya berada di tengah situasi tanpa harapan, namun diakhiri dengan kemenangan tanpa celah, melebihi ekspektasi semua orang. Saat ini, semua orang menarik kegirangan, seperti orang gila. Mereka tahu bahwa kemenangan ini sepenuhnya merupakan hasil dari Ye Yuan yang membalikkan situasi tanpa harapan sendirian. Tanpa Ye Yuan, Istana Suci Malam Putih saat ini mungkin sudah hancur total. Tuan Ye Yuan benar-benar sosok seperti dewa, yang benar-benar mampu membunuh pusat kekuatan alam sekilas surga. Ini adalah pencapaian pertempuran yang mengejutkan, benar-benar menumbangkan pemahaman kita. Gerakan pedang terakhir itu hanyalah sebuah karya seni yang luar biasa. Aku, seniman bela diri dari alam dewa sekilas surga, sebenarnya tidak bisa melihatnya sama sekali. Semua orang saling berdebat satu sama lain, merasa sangat tidak percaya dengan pencapaian pertempuran Ye Yuan yang ajaib. Versi lengkap bintang-bintang terbelah adalah jurus pedang yang memadatkan hukum pedang Dao hingga ekstrim. Bukan berarti tidak ada jejak energi esensi ilahi yang berfluktuasi, tapi semua energi murni Ye Yuan dipadatkan menjadi rentang yang sangat kecil. Kental tapi tidak tersebar. Langkah ini tampak biasa saja. Sebenarnya, itu adalah jurus yang menerapkan hukum pedang Dao hingga batasnya. Beban dari tindakan Ye Yuan ini juga sangat besar. Dengan esensi ilahi yang kental, dia hanya bisa melepaskan satu gerakan pedang. Begitu gerakan pedang ini gagal, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pertempuran besar telah berhenti, dan Istana Suci Malam Putih pun bergemuruh. Melalui pertempuran ini, Bai Chen membangun prestise yang sangat tinggi di antara kelompok tetua. Meskipun kekuatannya masih sangat lemah dan dia juga memiliki banyak aspek yang kurang ketika melakukan sesuatu, dalam hal sentimen, semua orang sudah menerima penguasa istana yang baru ini. Selain itu, di belakang Bai Chen bahkan ada Ye Yuan. Bai Chen akhirnya mendapatkan pijakan yang kokoh di Istana Suci Malam Putih. Awalnya, Bai Xiu dan yang lainnya berencana mengadakan upacara penobata, tapi ditolak oleh Bai Chen. Setelah kembali dari medan perang, Bai Chen berlatih seni tombak dengan penuh semangat setiap hari. Perang ini juga membuat Bai Chen menjadi dewasa. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menjadi kuat, semua otoritas dan semua kekayaan dan kemuliaan hanyalah ilusi belaka. Bisa melihat, tidak bisa menyentuh. Dia tidak tahu berapa lama Ye Yuan akan tinggal di sini. Dia hanya bisa melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Bai Chen menusuk lurus satu demi satu tombak, membawa suara angin yang menusuk. Seni tombaknya sepertinya tidak berbeda dengan seniman bela diri Fana. Kenyataannya, setiap tombak membawa gelombang kekuatan hukum. Seni tombak ini sangat kuat dan menghabiskan banyak esensi ilahi. Segera, butiran keringat tebal merembes ke dahi Bai Chen. Tombak lain tertusuk. Tiba-tiba ada kekaburan di depan matanya. Sosok tambahan sebenarnya muncul. Bai Chen sangat tercengang, buru-buru ingin menarik kembali tombaknya. Namun tombak ini memiliki momentum yang mengesankan. Dia tidak siap sama sekali. Bagaimana mungkin ada waktu untuk mundur? Tapi detik berikutnya, Bai Chen membuka matanya lebar-lebar. Tombaknya yang berat sebenarnya tidak bisa maju lebih jauh. Guru Ye Yuan, seru Bai Chen. Ye Yuan hanya mengulurkan dua jari dan dengan mudah menangkap tombaknya. Tombak berat Bai Chen sebenarnya tidak bisa maju lebih jauh. Tombak yang begitu lembut dan lemah, bagaimana bisa membunuh orang?
Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Bai Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengarnya dan berkata dengan keras kepala, Aku menarik kembali momentum tombak tadi, itulah mengapa tombak itu bisa ditangkap oleh guru dengan mudah. Dia baru saja menerobos, tapi Ye Yuan menuangkan air dingin ke kepalanya. Bagaimana mungkin Bai Chen tidak mengalami depresi? Dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat hebat, tapi dia juga sangat percaya diri dengan seni tombaknya. Mengatakan bahwa itu lembut dan lemah, dia tidak mau menyerah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, benarkah? Gunakan gerakan terkuatmu dan cobalah menusuk. Saya berdiri di sini. Sedikit kelicikan melintas di tatapan Bai Chen dan dia berkata sambil tersenyum, Guru, benar begitu yang Anda katakan. Ye Yuan berkata dengan dingin, benar. Bai Chen menarik kembali tombaknya dan berdiri di sana, momentum tombak di tubuhnya mulai mengembun secara bertahap. Hati-hati, Guru. Dia tahu kalau kekuatan Ye Yuan sangatlah kuat. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menggoyahkan Ye Yuan sedikit pun. Apa yang ingin dia lakukan adalah memaksa Ye Yuan untuk bertahan. Ia ingin membuktikan bahwa tombaknya bukanlah tombak yang lunak dan lemah. Setelah beberapa napas, momentum tombak Bai Chen naik ke puncak. Bai Chen tiba-tiba menusukkan tombaknya. Kekuatan yang kuat membuat pakaian Ye Yuan berkibar liar. Tombak ini sangat cepat, tiba di depan Ye Yuan seketika. Tapi di saat berikutnya, tatapan Bai Chen berubah menjadi serius, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ye Yuan mengulurkan dua jarinya sekali lagi, menjepit ujung tombak di depan wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatannya, dia juga tidak mampu menembusnya sedikit pun. Jari Ye Yuan bergetar, tangan Bai Chen yang memegang tombak panjang itu langsung terlepas. Itu hanya untuk melihat tombak panjang itu berputar ringan, berputar-putar. Benda itu digenggam oleh tangan Ye Yuan. Meskipun saya belum pernah mempelajari dao tombak secara ekstensif sebelumnya, dao besar itu bermacam-macam, semua jalan menuju ke tujuan yang sama. Saya akan mengerahkan satu gerakan tombak. Perhatikan baik-baik. Suara Ye Yuan belum memudar ketika aura di tubuhnya tiba-tiba berubah, tiba-tiba menusuk tombak. Tatapan Bai Chen berubah tajam, menatap lekat-lekat pada tombak berat di tangan Ye Yuan. Tombak ini memiliki sudut dan kekuatan yang sama persis dengan jurus tombak yang dia buat tadi. Praktisnya adalah reproduksi jurus tombak sebelumnya. Tapi kekuatan tombak ini 100 kali lebih kuat dari miliknya. Momentum tombak Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Seluruh ruang menghasilkan getaran yang hebat. Area di mana ujung tombak berhenti, ruang tersebut justru menghasilkan retakan halus, kemudian kembali normal dengan sangat cepat. Ekspresi Bai Chen sangat jelek saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana bisa seperti ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, dao surgawi, mengurangi kelebihan dan mengkompensasi kekurangan. Momentum besar seni tombak, kamu harus memperhatikan momentum mengesankan yang tak tergoyahkan itu. Namun, itu mudah dipatahkan sekarang. Seni tombakmu memiliki ketangguhan yang berlebihan dan kelembutan yang tidak memadai. Meskipun kekuatan tombak sangat kuat, setelah dihadang oleh musuh, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Saat kamu memahami jejak kekuatan lembut dari ketangguhan dan memahami logika pengekangan, momentummu yang mengesankan akan terus berlanjut tanpa henti, seperti serangkaian gelombang, yang bergerak maju tanpa bisa ditolak. Bai Chen masih bingung saat dia berkata, tapi, bukankah pencampuran kekuatan lembut dalam seni tombak akan kehilangan sebagian kekuatannya? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih berada di luar pemahaman melihat puncak gunung sebagai gunung. Untuk memiliki kekuatan untuk terus bertarung, dengan paksa menarik kembali sebagian kekuatan, inilah cara yang benar. Aku akan menampilkannya sekali lagi, lihat apakah aku menahan kekuatan atau tidak. Ekspresi Bai Chen berubah menjadi serius, dia mundur ke satu sisi, matanya terpaku pada Ye Yuan. Masih dengan tombak yang sama, Ye Yuan bergerak lagi. Momentum mengesankan yang tak tergoyahkan itu tidak tertahan sedikit pun. Bai Chen menatap tajam ke arah ujung tombak, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gerakan tombak tadi, Ye Yuan tidak menunjukkan apapun, meninggalkan banyak detail yang tidak terucapkan. Tapi kali ini, dia melihatnya dengan jelas. Guru jelas tidak menarik kembali tombaknya, tetapi pada saat terakhir, kecepatan tombak berat itu sepertinya melambat. Seolah-olah, melintasi ruang dan waktu. Perasaan ini sungguh aneh. Ruang itu menghasilkan retakan halus sekali lagi. Tombak yang menakutkan. Bai Chen yakin bahkan jika alam guru sama dengan miliknya, dengan menggunakan tombak ini,
dia juga dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri mendalam gua tingkat menengah. Mengerti, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bai Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Ye Yuan tergelitik saat mendengarnya dan berkata sambil tertawa, jika kamu bisa melakukannya, apa yang bisa aku ajarkan padamu? Membawa kelembutan dalam ketangguhan, membawa ketangguhan dalam kelembutan. Kombinasi ketangguhan dan kelembutan, itulah serangan terkuat. Kamu perlu mengingat gerakan tombak tadi di kepalamu dan berlatih keras. Akan tiba suatu hari di mana kamu akan bisa mengerti. Bai Chen menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Guru, saya mengerti. Terima kasih guru atas bimbingan Anda. Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Bai Chen benar-benar mengerti. Tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi. Hanya dengan membayar lebih banyak keringat daripada yang lain, kita hanya bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi Ye Yuan menunjukkan arah pada Bai Chen. Itu seperti mercusuar di lautan luas, mampu membuat Bai Chen mengambil jalan memutar lebih sedikit. Kata-kata Ye Yuan terdengar sederhana. Namun untuk melaksanakannya diperlukan kultivasi pahit selama bertahun-tahun. Bai Chen mengerti bahwa jalannya masih sangat panjang. Namun, bakat Bai Chen memang sangat bagus. Tidak heran jika Bai Yehai memilihnya menjadi tuan muda. Jika diberi waktu, hanya masalah waktu baginya untuk mengungguli kakak-kakaknya. Guru, apakah Anda mencari sesuatu untuk saya? Kedua orang itu datang ke paviliun kecil di sampingnya untuk beristirahat. Bai Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, identitasku, aku yakin kamu sudah tahu kan? Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berpura-pura bingung sambil berkata, identitasmu. Bukankah kamu guruku, tetua dari Istana Suci Malam Putih? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu masih ingin memainkan permainan kecil ini di depanku. Pil obat itu, jika kamu tidak mengenali pil itu, mungkinkah Mo Yun juga tidak bisa mengenalinya? Ekspresi Bai Chen langsung menjadi sangat malu. Dia tidak menyangka Ye Yuan bisa mengendalikan segalanya. Guru, saya. Ye Yuan menghentikan Bai Chen melanjutkan dengan isyarat tangan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi kaku dan dia berkata dengan suara dingin, tujuan saya datang ke dunia Bukit Kaki sangat sederhana. Ini demi batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Untuk ini, aku akan melakukan apapun. Ekspresi Bai Chen berubah. Aura kuat Ye Yuan menghancurkannya hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Guru, Istana Suci Malam Putih tidak memiliki batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Bai Chen berkata dengan bingung. Ye Yuan menarik auranya dan bertanya, mungkinkah batu jiwa surgawi panjang umur segudang semuanya dikendalikan di tangan Istana Bukit Kaki Langit? Bai Chen menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, batu jiwa surgawi panjang umur segudang sangat membantu dalam terobosan pusat kekuatan alam dewa. Bahkan pusat kekuatan di alam dewa asal juga tidak bisa hidup tanpanya. Oleh karena itu, batu jiwa surgawi umur panjang segudang pada dasarnya semuanya dikendalikan di tangan Istana Bukit Kaki Langit. Batu jiwa surgawi umur panjang segudang yang mengalir keluar dari Istana Bukit Kaki Langit sangatlah sedikit. Pada dasarnya sangat sulit untuk dilihat di dunia luar. Mendengar ini, Ye Yuan langsung merasakan kepalanya membengkak. Setiap hari dia menunda, kesadaran spiritual Mu Ling Sui akan hilang sedikit. Awalnya mengira bahwa Istana Suci Malam Putih, faksi kuat semacam ini, akan memiliki satu atau dua keping batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Tapi tidak menyangka kalau benda ini sebenarnya memang langka sampai tingkat seperti ini. Bai Chen sangat bingung ketika dia melihat tatapan sedih Ye Yuan dan berkata dengan hati-hati, Guru, menurut apa yang saya tahu, bukankah kalian semua hanya membutuhkan batu jiwa surgawi umur panjang segudang, buah abadi psikis 9 melodi, pasir ungu emas, salah satu dari 3 jenis itu. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, saya tidak menemukan batu jiwa surgawi panjang umur segudang untuk menyelesaikan misi, tetapi untuk tujuan lain. Ini memiliki kegunaan yang menyelamatkan jiwaku, jadi aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Bai Chen sedikit terkejut, tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Pantas saja ketika Ye Yuan mendapatkan buah abadi psikis 9 melodi, dia hanya mengukurnya sedikit, lalu menyimpannya. Sepertinya gurunya ini juga orang yang punya cerita. Guru Ye Yuan tidak hanya menyelamatkan hidupku, dia bahkan memberiku kehidupan baru. Kebaikannya padaku, aku tidak bisa membalasnya bahkan jika aku mati 10 kali. Batu jiwa surgawi umur panjang segudang pasti sangat penting baginya. Tidak peduli apa,
Aku harus membantunya mendapatkan batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Tanpa melalui banyak pergumulan mental, Bai Chen mengambil keputusan. Guru, sebenarnya, jika Anda ingin mendapatkan batu jiwa surgawi panjang umur segudang, ada peluang. Hanya saja, masih harus menunggu 10 tahun. Kata Bai Chen. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata, apa katamu? Bai Chen berkata, setelah 10 tahun, Istana Ilahi Kaki Bukit Langit akan membuka reruntuhan ilahi. Batu jiwa surgawi umur panjang segudang diproduksi di sana. Hanya saja. Berbicara sampai di sini, Bai Chen ragu-ragu sejenak. Ye Yuan segera mengerti dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja tempat itu sangat berbahayakan. Bai Chen mengangguk dan berkata, benar. Di dalam reruntuhan ilahi penuh dengan peluang, tetapi juga penuh bahaya. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, 7 istana suci besar di dunia kaki langit akan masuk ke dalam. Itu akan sangat berbahaya. Ye Yuan berkata tanpa peduli. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, apapun risikonya. Di dalam aula istana bawah tanah yang tersembunyi di dunia bukit kaki langit, Qin Tian terbatuk dengan keras, dan setelah itu, memuntahkan seteguk besar darah. Sial, aku tidak menyangka akan terlibat secara tidak sengaja, terluka parah oleh penguasa istana akhir kehidupan sialan itu. Dengan ini, tidak tahu berapa lama aku akan tertunda. Kata Qin Tian dengan wajah muram. Setelah Qin Tian menyusup ke dunia bukit kaki langit, dia tidak berani bergerak di dunia luar dengan cara yang begitu mencolok seperti Ye Yuan. Setelah diketahui oleh orang-orang bahwa dia adalah orang luar, dia akan menghadapi pengejaran seluruh dunia bukit kaki langit. Terutama istana bukit kaki langit yang misterius itu. Seberapa kuat kekuatannya, tidak ada yang tahu juga. Dia telah lama bersembunyi dan akhirnya menemukan kesempatan, bertemu dengan seorang tetua istana suci yang sendirian. Dengan kekuatan Qin Tian, selama dia tidak bertemu dengan pembangkit tenaga dewa asal istana bukit kaki langit, dia pada dasarnya bisa berkeliaran sesuka hatinya di seluruh benua. Oleh karena itu, dia menghabisi tetua itu dengan momentum seperti petir, mencari jiwanya, dan mengetahui segalanya tentang tetua ini. Selesai dengan semua ini, Qin Tian menyamar sebagai tetua ini, menutupi wajahnya, berencana menyusup ke istana suci dan meminjam kekuatan istana suci untuk menyelidiki keberadaan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa dalam perjalanan, dia menghadapi seorang pembunuh dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan ini, Qin Tian menemui 8 kali nasib buruk. Meskipun ranah pembunuh itu lebih rendah daripada ranah Qin Tian, kemampuan pembunuhannya yang tersembunyi adalah yang terbaik. Di bawah penyergapan, dia melukai Qin Tian dengan serius. Namun, Qin Tian pada akhirnya adalah seorang jenius yang tak tertandingi di ibu kota Wumeng. Dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia bisa membunuh pembunuh ini. Hanya setelah mencari sisa jiwa pembunuh ini, Qin Tian mengetahui bahwa target pembunuhan orang ini justru adalah sesepuh itu. Dia benar-benar memblokir tombak untuk benda tua itu. Kekuatan pembunuhnya tidak lemah, menyebabkan luka besar pada Qin Tian. Sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Namun, dia mengetahui dari sisa jiwa pembunuh itu bahwa pembunuh ini adalah penguasa istana dari organisasi pembunuh bernama Istana Suci Akhir Kehidupan. Kekuatan lawan dalam perjalanan ini terlalu kuat, dan itulah mengapa dia secara pribadi akan mengambil tindakan. Dengan ini, Qin Tian semakin tertekan hingga dia menjadi gila. Apa yang disebut meninggal sebelum mendapatkan kemenangan akhir mungkin adalah situasi seperti ini kan? Pikiran Qin Tian bergerak. Sebaiknya kamu menyamar sebagai penguasa istana akhir kehidupan dan bersembunyi di istana suci akhir kehidupan. Dengan cara ini, lebih aman. Tiba-tiba, seseorang di luar ruangan tersembunyi mengajak bicara. Qin Tian dengan paksa menekan luka di tubuhnya dan berpura-pura menjadi sangat dalam. Melapor kepada penguasa istana, hal yang ingin kamu tanyakan, bawahan ini sudah menanyakannya dengan jelas. Baru-baru ini, memang ada seorang ahli bernama Ye Yuan yang menjadi terkenal, bahkan membunuh pusat kekuatan alam sekilas surga dengan kultivasi alam dewa mendalam gua, sudah menjadi legenda di seluruh dunia kaki bukit langit, kata bawahan di luar pintu dengan hati-hati. Penguasa istana ini tidak memiliki temperamen yang baik dan akan membunuh orang dengan mudah. Di dalam ruang tersembunyi menjadi sunyi, tidak ada aktivitas selama beberapa waktu. Bawahan itu tidak tahu bahwa, penguasa istana, saat ini sedang dilanda gelombang mengerikan di dalam hatinya. Alam mendalam gua yang membunuh pusat kekuatan sekilas surga, ini juga merupakan sesuatu yang hampir tidak ada yang bisa mencapainya di dunia surga.
Ye Yuan benar-benar melakukannya. Walaupun kekuatan para ahli bela diri dari alam sekilas surga di dunia Bukit Kaki Langit tidak bisa menandingi kekuatan dunia bentangan surga, namun alam dewa sekilas surga adalah alam yang jauh lebih tinggi. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri alam mendalam gua. Kebangkitan orang ini sudah tidak bisa dihentikan. Jika aku tidak membunuhnya di sini, mungkin setelah dia keluar, aku tidak akan punya kesempatan untuk membunuhnya lagi. Qin Tian diam-diam berpikir. Qin Tian meniru suara penguasa istana akhir kehidupan dan berkata dengan suara dingin, "Pergi dan sebarkan informasi, katakan bahwa Ye Yuan ini adalah seorang penyusup. Masalah ini harus diselesaikan, dan biarkan semua istana suci mengetahuinya. Terakhir, itu bahkan harus menyebar ke istana Bukit Kaki Langit, mengerti?" Ekspresi bawahan itu berubah menjadi ketakutan dan dia buru-buru menyuarakan persetujuannya, "Ya, penguasa istana." Bawahan ini mengerti. Saat bawahan itu pergi, Qin Tian tidak bisa menahan muntah seteguk darah lagi. Seni pembunuh penyembunyian dari penguasa istana akhir kehidupan ini benar-benar mendalam. Meridian jantungku terluka olehnya. Tanpa waktu beberapa tahun, saya mungkin tidak dapat pulih. Qin Tian menelan pil obat, sedikit meringankan lukanya. Orang ini tidak tahu metode apa yang digunakannya, hingga benar-benar bisa bersembunyi dari mata dan telinga pusat kekuatan dunia Bukit Kaki Langit. Tapi, kamu mungkin tidak pernah bermimpi kalau aku, Qin Tian, akan menyusup ke dunia kaki Bukit Langit juga kan? Ketika istana Bukit Kaki Langit menemukanmu, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa terus bersikap sombong. Hahaha. Ye Yuan memang tidak tahu kalau Qin Tian benar-benar mengikuti jejaknya dan datang ke dunia Bukit Kaki Langit. Di Akademi Wumeng, misi yang diterima siswa sangat dirahasiakan. Pertama, untuk melindungi keselamatan siswa. Kedua, untuk melindungi koordinat dunia kecil agar tidak bocor. Kecuali ada persetujuan diam-diam dari penguasa kota Wumeng atau kepala akademi. Bagi Qin Tian untuk bisa mendapatkan koordinatnya sudah menunjukkan banyak masalah sejak awal. Mengetahui bahwa reruntuhan ilahi dibuka 10 tahun kemudian, Ye Yuan memasuki pengasingan tertutup. Sebelum berangkat ke dunia ini, Ye Yuan menggunakan poin dan batu suci tingkat rendah, masing-masing ditukar dengan obat-obatan roh tingkat 1 dalam jumlah besar. Obat-obatan roh tingkat 1 ini, telah dia sempurnakan semuanya menjadi pil obat untuk digunakan dalam kultivasi. Sekarang, setiap wilayah kecil yang diangkat Ye Yuan harus mengeluarkan sumber daya yang besar. Itu lebih dari 10 kali lipat dari orang lain. Untungnya, dia sendiri adalah seorang alkemis. Kalau tidak, dia bisa melupakan terobosannya. Dalam sekejap, Ye Yuan berkultivasi selama 10 tahun di dalam ruang prasasti penekan dunia, ranahnya akhirnya mencapai kondisi puncak penyelesaian besar gua mendalam. Senior, sepertinya aku sudah menyentuh ambang batas alam dewa sekilas surga. Tapi kanon kekacauan bentangan surga ini, saya terus tidak mampu menerobos level kedua. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Dengan pemahaman Ye Yuan tentang Dao Surgawi dan juga pemahaman akan kekuatan hukum, menerobos ke alam dewa sekilas surga adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dia baru saja mencapai puncak penyelesaian gua mendalam dan sudah memiliki perasaan di hatinya. Ini sudah jauh lebih kuat daripada sebagian besar seniman bela diri. Hanya saja kanon kekacauan bentangan surga, metode kultivasi ini, terlalu menantang surga. Ingin melangkah lebih jauh sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika bukan karena itu, tanpa debu tidak akan keberatan Ye Yuan menciptakan metode kultivasi saat itu. Tanpa debu menghela nafas dan berkata, "Gua mendalam, memahami rahasia surga, itu hanya memiliki perasaan di hatimu." Sekilas surga, memandangi macan tutul melalui tabung, hanya melihat satu titik, melihat sekilas sudut Dao Surgawi. Metode kultivasi yang dilakukan orang lain dangkal. Sudut surga yang mereka lihat secara alami jauh lebih kecil. Sedangkan kamu, Dao Surgawi yang harus kamu bongkar terlalu banyak dan terlalu besar. Langkah ini 100 kali lebih sulit daripada yang lain. Ye Yuan berkata, pertempuran dengan pusat kekuatan sekilas surga yang terakhir kali, aku merasakannya di hatiku. Hanya saja ini jejak peluang, tidak tahu kapan akan datang lagi. Terakhir kali Ye Yuan memahami kanon kekacauan bentangan surga, dia membuka celah dengan Dao Alkimia sebagai peluangnya. Tapi kali ini, dia tidak bisa. Dao Alkimia Ye Yuan masih berada pada standar Dewa Alkimia Bintang 1 dan sama sekali tidak mampu membuka celah tingkat kedua. Tanpa debu terdiam sesaat dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata, kamu sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatan saat ini.
Karena itu masalahnya, mengapa tidak mengaktifkan ruang kultivasi kematian prasasti penekan dunia? Ye Yuan membeku dan berkata, ruang kultivasi kematian. Tanpa debu mengangguk dan berkata, ini sebenarnya adalah warisan jalan bela diri yang direncanakan oleh makam abadi untuk diserahkan kepada murid-muridnya. Hanya saja ruang kultivasi ini terlalu berbahaya, jadi saya tidak pernah memberitahumu selama ini. Memasuki ruang kultivasi kematian, seseorang akan benar-benar mati. Melewati layar air, Ye Yuan merasakan jiwa dewanya sedikit bergetar. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Namun perasaan tidak nyaman ini lenyap dengan sangat cepat. Tiba-tiba, Ye Yuan menemukan ada bayangan buram di depan, secara bertahap menjadi lebih jelas. Lalu, siluet itu berjalan ke arahnya seperti dua sisi cermin. Sosok ini persis sama dengan Ye Yuan. Ruang kultivasi kematian ini tidak memiliki aspek khusus. Hanya saja lawan Ye Yuan adalah dirinya sendiri. Metode hutan abadi Empyrean surgawi sangat luar biasa. Ruang kultivasi kematian ini sangat ajaib dan mampu meniru kekuatan Ye Yuan dengan sempurna, menciptakan tiruan yang tidak dapat dibedakan dari dunia nyata atau ilusi. Dan apa yang Ye Yuan harus lakukan bukanlah membunuh pihak lain, dengan cara menerobos batas kemampuannya sendiri di bawah pelatihan neraka pihak lain. Ye Yuan, pikirkan baik-baik. Setelah ruang kultivasi kematian ini aktif, kamu akan mati, atau dia yang binasa. Bahkan aku juga tidak bisa menghentikannya. Suara tanpa debu terdengar di telinga Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini sudah ke-10 kalinya kamu mengatakannya kepadaku. Ayo pergi. Tanpa debu mengomel sambil tertawa dan berkata, kamu, bocah, benar-benar seorang maniak. Selesai berbicara, suara tanpa debu tak terdengar lagi. Kemudian, suara sedingin es terdengar di angkasa. Kultivasi kematian, aktifkan sekarang. Lawan bicara Ye Yuan mengeluarkan senyuman jahat, membuat hati Ye Yuan menjadi sedikit dingin. Kamu sangat kuat, benar-benar memberiku tubuh yang kuat, kata Ye Yuan yang lain. Ekspresi Ye Yuan berubah. Dia tidak menyangka bahwa lawannya ini benar-benar memiliki kesadarannya sendiri. Ye Yuan yang lain tersenyum dan berkata, melihat ekspresimu, kamu sangat terkejutkan. Saya bukan mesin yang hanya tahu pembantaian. Saya memiliki kepribadian yang mandiri. Aku akan berpikir tentang cara membunuhmu. Setelah terkejut, pikiran Ye Yuan juga menjadi tenang dan dia berkata sambil tersenyum, tidak usah bicara. Ayo cepat. Ye Yuan yang lain tersenyum sinis, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ye Yuan melambaikan tangannya untuk mengeksekusi bintang-bintang terbelah. Dua serangan mengerikan bertabrakan, mengejutkan sosok Ye Yuan berulang kali. Bintang-bintang terbelah. Apa yang digunakan Ye Yuan lainnya juga adalah bintang-bintang terbelah. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain, serta penerapan bintang-bintang terbelah, tidak kalah sedikit pun dengan miliknya. Bahkan pedang di tangan pihak lain juga dengan sempurna meniru pedang pemusnah jahat. Tidak heran jika disebut ruang kultivasi kematian. Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun rahasia untuk dibicarakan di depan pihak lain. Lawan seperti itu terlalu menakutkan. Kekuatan bintang-bintang terbelah ini masih cukup bagus kan? Tenang, masih banyak kejutan lagi yang menantimu, kata Ye Yuan yang lain sambil tersenyum jahat. Tidak menyangka kalau diriku yang lain sebenarnya banyak bicara. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Hahaha, itu hanya kamu yang tidak memahami dirimu sendiri. Aku, sebenarnya hanyalah kamu yang lain. Baiklah, kamu menang. Bisakah kamu memberiku lebih banyak kejutan? Kata Ye Yuan. Terserah kamu. Plus, sinar cahaya pedang lainnya. Kedua sosok itu bergerak, saling bentrok dengan keras. Pertarungan kedua orang itu tidak memiliki keterampilan sedikit pun untuk dibicarakan. Mereka berdua sangat memahami pihak lain. Trik apapun tidak punya tempat untuk menunjukkan kehebatannya. Semakin banyak Ye Yuan bertarung, semakin dia khawatir. Pihak lain tidak hanya meniru kekuatannya dengan sempurna, bahkan dengan sempurna menirunya dalam hal kemauan bertarung dan bakat bertarung juga. Wawasan tajam pihak lain membuat semua rencananya gagal pada akhirnya. Ini adalah lawan yang sangat kuat. Di depan pihak lain, Ye Yuan tidak memiliki sedikit pun keuntungan untuk dibicarakan. Dua gelombang kekuatan mengerikan membombardir seluruh ruang ini, mengejutkan seluruh ruang hingga bergetar tanpa henti. Anak ini pasti akan menghadapi banyak musuh tangguh saat dia bangkit. Tapi mungkin musuh tangguh manapun tidak bisa dibandingkan lawan kuat saat ini. Hutan abadi si kakek tua itu benar-benar jenius,
hingga mampu menciptakan metode sesat semacam ini untuk mengasah orang. Namun, jika Ye Yuan benar-benar mampu mengalahkan dirinya sendiri, itu benar-benar merupakan keuntungan besar baginya. Tanpa debu berkata sambil mendesak emosional. Saat Ye Yuan memasuki tahap kultivasi kematian, seluruh dunia kaki bukit langit terbakar oleh sebuah rumor. Apa, tetua Istana Suci Malam Putih sebenarnya adalah penyusup dari dunia luar? Seperti yang kubilang, kapan dunia bukit kaki langit menghasilkan seorang jenius yang begitu mengesankan, alam mendalam gua yang mampu membunuh alam sekilas surga. Istana Suci Malam Putih benar-benar membiarkan seorang penyusup menjadi tetua agung. Ini pastilah lelucon besar. Di bawah penyebaran Istana Suci akhir kehidupan yang disengaja, rumor ini menyebar ke berbagai istana suci besar seperti angin. Saat ini, duo Bai Chen dan Mo Yun seperti semut di wajan panas, mondar-mandir dengan cemas. Namun, Ye Yuan juga berada dalam pengasingan tertutup saat ini. Hal ini membuat keduanya kehilangan pilar utama. Namun, Mo Yun pada akhirnya jauh lebih berpengalaman. Melihat penampilan Bai Chen yang benar-benar syok, dia membuka mulutnya dan berkata, "Penguasa istana, kita harus tenang. Penampilanmu akan terlihat saat orang lain melihatnya." Setelah Mo Yun meminum pil obat yang diberikan Ye Yuan, dia sudah berhasil menerobos ke alam dewa sekilas surga. Saat ini, dia sudah menjadi tetua ke-9 Istana Suci Malam Putih. Bai Chen menghela nafas dan berkata, "Tentu saja saya tahu. Hanya di depan guru Mo Yun aku akan menjadi seperti ini." Mo Yun menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Bai Chen memang jauh lebih dewasa sekarang. Masalah ini merupakan masalah besar. Bahkan di hadapanku, pemimpin istana juga tidak boleh seperti ini, kata Mo Yun. Bai Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi kesal, "Masalah ini, hanya kamu dan aku yang tahu. Siapa yang membocorkannya? Tapi, selain Anda dan saya, masih ada orang lain yang mengetahui identitas asli guru Ye Yuan." Mo Yun mengerutkan kening dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Tapi, untuk bisa menyebarkan rumor ini sedemikian rupa, kekuatan pihak lain mungkin tidak bisa diremehkan." Bai Chen berkata dengan murung, saya tidak khawatir dengan rumor tersebut, yang saya khawatirkan adalah, sikap Istana Bukit Kaki Langit. Istana Bukit Kaki Langit memantau dunia. Masalah ini mungkin sulit luput dari pandangan dan telinga mereka. Tepat pada saat ini, suara seorang penjaga datang dari luar, tampak agak bingung. "Penguasa istana, utusan surgawi Istana Bukit Kaki Langit telah tiba." Wakil penguasa istana meminta penguasa istana dan penatua Mo Yun untuk pergi dan menyambut utusan itu bersama-sama. Ekspresi kedua orang itu berubah. Itu benar-benar apapun yang ditakutkan, apapun yang terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa Istana Bukit Kaki Langit begitu peka terhadap penyusup, hingga mereka datang begitu cepat. Mo Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Bai Chen, "Apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun. Kita bisa menganggapnya karena kita tidak tahu, tapi kita tidak boleh membiarkan utusan ilahi mengetahui lebih jauh. Jika tidak, Istana Suci Malam Putih akan hancur selamanya." Ekspresi Bai Chen berubah menjadi kaku dan dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Di luar Istana Suci Malam Putih, seorang pria parubaya berjubah biru berdiri di udara. Ekspresi pria parubaya itu sangat dingin, sikapnya luar biasa. Bai Chen dikerumuni Bai Xiu dan yang lainnya, sekelompok besar pusat kekuatan alam dewa, dan membungkuk ke arah pria parubaya itu. Penguasa Istana Suci Malam Putih, Bai Chen, memimpin semua orang untuk dengan hormat menerima utusan dewa. Pria parubaya itu dengan ringan memberi, dan perlahan berkata, "Utusan ini adalah Azurepeak. Di bawah perintah Istana Dewa, saya secara khusus datang untuk menyelidiki tetua Istana Suci Malam Putih, Ye Yuan. Sekarang, biarkan dia datang dan menemuiku." Nafas Ye Yuan menjadi semakin berat. Pertarungan dengan dirinya yang lain juga menjadi semakin tidak mampu memenuhi keinginan seseorang. Kedua orang ini telah melakukan pertempuran hebat di ruang kultivasi kematian selama 3 hari 3 malam. Walaupun konsumsi esensi Dewa Ye Yuan sangat kecil, dia juga tidak bisa bertahan lagi saat ini. Lagi pula, lawannya bukanlah orang lain, tapi dirinya sendiri. Lawan ini terlalu kuat. Dalam 3 hari ini, Ye Yuan hampir menggunakan seluruh kemampuannya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. "Hahaha, kenapa kamu semakin lemah? Melihat diriku yang lain begitu lemah, sungguh memalukan. Jadi sekarang, pergilah ke neraka." Ye Yuan yang lain tersenyum mengejek, kekuatan di tangannya semakin besar.
Kedua orang itu berimbang sejak awal. Hingga saat ini, Ye Yuan hanya bisa berhati-hati dalam menangkal serangan. Gerakan Ye Yuan lainnya tidak menyimpang dari area vital Ye Yuan, membuat Ye Yuan terus-menerus menghadapi bahaya. Hehehe, di ruang kultivasi kematian ini, esensi ilahiku tidak terbatas. Tetapi esensi ilahimu akan menjadi semakin berkurang seiring dengan konsumsi pertempuran. Hasil akhirmu hanyalah kematian, kata Ye Yuan yang lain sambil tertawa keras. Ye Yuan yang dikloning ini tidak memiliki sedikit pun belas kasihan terhadap tubuh aslinya. Misi yang diberikan ruang ini kepadanya adalah untuk membunuh tubuh aslinya. Di ruang ini, esensi ilahi tubuh cloning akan terus dipulihkan. Sedangkan Ye Yuan sendiri, meskipun Ye Yuan menarik energi spiritual di sekitarnya saat bertarung, kecepatan pemulihannya jelas tidak bisa menandingi klonnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Ye Yuan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Di luar ruangan, tanpa debu memperhatikan Ye Yuan dengan tatapan gugup, mengepalkan kedua tangannya dengan gugup. Dia tahu bahwa Ye Yuan sudah sampai pada titik yang sangat berbahaya. Jika Ye Yuan masih tidak bisa menemukan cara untuk mengalahkan dirinya sendiri, dia pasti akan mati di dalam sini. Begitu kultivasi kematian diaktifkan, bahkan dia tidak dapat menghentikannya juga. Tanpa debu tahu bahwa Ye Yuan menghadapi tantangan terbesarnya sejak lahir. Karena lawannya bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Aspek menakutkan dari ruang kultivasi kematian ini terletak di sini. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan Anda, jika Anda tidak memiliki tekad untuk mengatasi diri sendiri, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ayolah, Ye Yuan, jangan mengecewakan orang tua ini. Ekspresi wajah tanpa debu hampir berkedut, menunjukkan ketegangan di hatinya saat ini. Alasan mengapa dia menyarankan metode kultivasi berbahaya seperti itu adalah karena dia tahu betapa sulitnya bagi Ye Yuan untuk menciptakan kanon kekacauan bentangan surga tingkat kedua. Jika Ye Yuan tidak mampu melampaui dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan pernah menemukan peluang ini juga. Bahkan jika dia menemukannya, tidak diketahui berapa tahun kemudian. Pada saat itu, Mu Lingsui sudah lama meninggal. Ye Yuan saat ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Dia perlu merebut batu jiwa surgawi panjang umur segudang untuk Mu Lingsui. Meskipun metode ini berbahaya, ini adalah metode paling efektif untuk memeras potensi. Ketika orang-orang menghadapi jati diri mereka, lalu ditekan hingga batasnya, mereka akan mencoba segalanya untuk melampaui diri mereka sendiri, mencari kehidupan dari sana. Kecuali, orang yang mampu melakukannya sangatlah sedikit. Sebenarnya, ruang kultivasi kematian ini adalah produk yang tidak lengkap dari hutan abadi surgawi Empyrean. Hutan abadi Empire surgawi pernah menangkap cukup banyak orang sebelum masuk dan bereksperimen, untuk menyempurnakan ruang kultivasi kematian ini. Ia berharap bisa menemukan metode yang bisa memeras potensi dan juga menurunkan angka kematian. Di antara mereka terdapat seniman bela diri dari alam dewa asal, pusat kekuatan dari alam dewa ilahi, bahkan, pusat kekuatan dari alam dewa surgawi. Jika dijumlahkan, mungkin ada ratusan. Hanya saja hasil akhirnya, tidak ada satu orang pun yang keluar dari kultivasi kematian. Mereka yang mampu berkultivasi ke alam dewa surgawi bisa dikatakan satu dari 10.000 orang jenius. Namun para jenius seperti itu juga tidak mampu mengatasi diri mereka sendiri. Bahaya metode kultivasi ini bisa dibayangkan. Ketika tanpa debu mengusulkan metode ini, sebenarnya hatinya juga sangat berkonflik. Hanya saja setelah menghabiskan waktu lama bersama Ye Yuan, tanpa debu sedikit banyak mendapat sedikit pengaruh dari Ye Yuan. Di satu sisi, bakat Ye Yuan benar-benar sangat menakutkan. Di sisi lain, semangat Ye Yuan yang mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan juga tanpa sadar mempengaruhi dirinya. Ujung pedang merobek pakaian Ye Yuan dan mengiris otot-ototnya. Ekspresi tanpa debu berubah. Ye Yuan mulai terluka. Ini bukanlah pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa cadangan esensi Dewa Ye Yuan sudah tidak cukup untuk mendukung pertempuran ini. Namun, pertempuran ini harus terus berlanjut. Luka demi luka terkoyak di tubuh Ye Yuan. Hahaha, kamu terlalu lemah. Orang lemah seharusnya tidak ada di dunia ini. Menyerahlah. Pedang klon yang menebas tubuh aslinya sepertinya memiliki kenikmatan yang haus darah. Esensi ilahi Ye Yuan menjadi semakin terkuras. Kemampuan fisiknya juga hampir mencapai batasnya. Bertarung dengan dirinya sendiri, beban pada tubuhnya terlalu besar. Ye Yuan saat ini merasa dia hampir tidak bisa mengangkat pedangnya lagi. Lelah sekali, mungkinkah ini akhirnya?
Di dalam benak Ye Yuan, suara ini terus bergema. Segera pergi dan panggil Ye Yuan, tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang. Setelah 2 jam, jika saya tidak melihat orang itu, kalian semua akan menanggung akibatnya sendiri. Di aula besar Istana Suci Malam Putih, Azure Peak duduk di posisi penguasa istana, wajahnya cemberut. Tetua Istana Suci Malam Putih ini mempunyai sikap angkuh. Dia sebagai utusan ilahi telah datang, namun dia sebenarnya berada dalam pengasingan tertutup. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata, Tuan utusan ilahi, Tetua Agung, dia baru saja melakukan pengasingan tertutup tidak lama ini. Dan saat ini, dia mungkin berada pada titik kritis dalam kultivasi. Menyuruhnya keluar dari pengasingan saat ini mungkin tidak tepatkan. Mengapa tidak, Tuan utusan ilahi, tinggallah di Istana Suci Malam Putih untuk beberapa waktu terlebih dahulu. Ketika Penatua Agung meninggalkan pengasingan, Bai Chen pasti akan segera memberitahu Yang Mulia. Suara Bai Chen belum memudar ketika Azure Peak melambaikan tangannya dan langsung memukulnya hingga terbang. Azure Peak ini adalah seotang penyelesaian besar dari alam sekilas surga. Bagaimana kekuatan Bai Chen cukup untuk dilihat. Jika bukan karena dia adalah penguasa istana-istana suci Malam Putih, telapak tangan ini mungkin akan langsung merenggut nyawanya. Utusan dewa ini sangat sombong. Perintah istana dewa, apakah menurutmu itu hanya lelucon? Utusan dewa ini mengatakan 2 jam, berarti 2 jam. Mungkinkah tetua itu sebenarnya seperti rumor yang beredar? Azure Peak menatap dengan mata terbelalak. Hati semua orang menjadi dingin. Saat tuduhan yang tidak beralasan ini diajukan, setelah dipastikan, itu akan menjadi bencana apokaliptik. Bai Chen berusaha merangkak, menatap Azure Peak. Dia baru saja akan marah tetapi ditekan dengan paksa oleh Mo Yun. Tapi Bai Xiu maju ke depan saat ini dan berkata kepada Azure Peak dengan tangan terkepal, Tuan utusan dewa, desas-desus ini benar-benar hanya rumor. Kemungkinan besar, itu sengaja dibuat oleh sekelompok orang dari Istana Suci Hujan Musim Gugur. Tuan utusan dewa, mohon selidiki. Tetua Agung Ye Yuan telah mengambil tindakan berkali-kali. Kekuatannya tidak ditolak oleh Dao Surgawi sedikitpun. Sangat tidak mungkin menjadi penyusup. Azure Peak meliriknya dengan dingin dan berkata, utusan ilahi ini atas perintah dari atasan kali ini, dan membawa kuil Tianlu kemari. Apakah dia penyusup atau tidak, satu tes dan itu akan diketahui. Sekarang, jangan membuat utusan ilahi ini mengulanginya lagi. Setelah 2 jam, utusan ilahi ini ingin bertemu dengannya. Pedang klon itu menghunjam ke dalam tubuh Ye Yuan. Hukum memasuki tubuh Ye Yuan sepertinya terkoyak. Rasa sakit yang menusuk hati akhirnya membuat Ye Yuan sadar kembali. Sakit kan? Berhentilah berjuang. Orang lemah sepertimu tidak layak hidup di dunia ini. Saat Ye Yuan yang lain sedang berbicara, dia mengayunkan pedang di tangannya, membuat luka Ye Yuan semakin besar. Darah emas menyembur deras seperti air mancur, bahkan bercampur dengan daging cincang. Hukum pedang Dao yang cepat dan ganas menembus luka dan mendatangkan malapetaka pada organ dalam Ye Yuan. Kesadaran Ye Yuan semakin kabur, matanya semakin melemah. Kamu Yuan. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh tanpa debu bergetar, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Sepanjang jalan, harapan yang diberikan Ye Yuan padanya terlalu besar. Faktanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan akan gagal. Tapi kali ini, Ye Yuan benar-benar tidak beruntung lagi. Vitalitas yang mengalir dengan cepat saat ini menunjukkan bahwa Ye Yuan sedang berjalan menuju kematian. Dalam situasi seperti ini, Ye Yuan sama sekali tidak mempunyai kemungkinan untuk membalas. Kata-kata tanpa debu sebenarnya terdengar agak tercekat dengan isak tangis. Hampir 100 tahun ini, dia dan Ye Yuan sudah memupuk solidaritas yang sangat mendalam. Jika seseorang memperhitungkan lamanya waktu bersama Ye Yuan bahkan lebih lama daripada Long Teng. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Ye Yuan tumbuh selangkah demi selangkah. Tapi sekarang, Ye Yuan akan mati. Lelah sekali, ingin sekali tidur seperti ini, ya, menyerah saja kalau begitu. Semburan kelelahan muncul, membuat Ye Yuan perlahan menutup matanya. Berjalan jauh sungguh melelahkan. Melihat aura Ye Yuan yang semakin lemah, senyuman mengerikan terlihat di sudut mulut klon itu, seolah-olah pemandangan ini membuatnya sangat segar. Tetapi jika saya tidur, apa yang akan terjadi pada Ling Sui? Li Er, dia, menungguku juga. Juga? Lu Er, cahaya putih, ayah, ibu, begitu banyak kekhawatiran. Aku tidak bisa mati.
Cloning Ye Yuan yang melihat darah segar mengalir deras tampaknya menjadi semakin haus darah. Hahaha, pergi dan mati. Klon itu berteriak keras dan hendak menggerakkan pedangnya untuk membelah tubuh Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih tubuh pedang itu, dan perlahan-lahan menarik pedang itu keluar dari tubuh itu. Tindakan ini membuat klon dan tanpa debu di luar ruangan bergetar, tatapannya memperlihatkan ekspresi ketakutan. Tatapan klon itu berubah tajam, menuangkan esensi ilahi dengan gila-gilaan ke tubuh pedang, ingin memotong telapak tangan Ye Yuan. Tapi telapak tangan Ye Yuan seperti penjepit besi. Dia sebenarnya tidak bisa memotongnya. Ye Yuan saat ini masih menutup kedua matanya seperti sedang tidur. Namun kekuatan di tangannya luar biasa besar. Pedang klon itu ditarik paksa keluar dari tubuhnya oleh Ye Yuan. Tatapannya berubah menjadi serius, memperlihatkan ekspresi ngeri. Tubuh Ye Yuan benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tentu saja tahu bahwa Ye Yuan memiliki seni generasi naga tiran, namun hukum pedang yang dia miliki sebelumnya telah merusak organ dalam Ye Yuan hingga tak terlukiskan. Ingin sembuh sama sekali tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, Ye Yuan masih dalam kondisi tidur seperti itu sekarang. Alam tanpa pamrih, klon dan tanpa debu secara praktis meneriakkan dua kata ini secara bersamaan. Tapi ekspresi kedua orang itu sangat berbeda. Kejutan yang dirasakan klon tersebut sangat besar, sementara tanpa debu merasa sangat bersemangat. Tanpa debu sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memasuki alam tanpa pamrih sekali lagi pada saat terakhir sebelum kematian. Jadi bagaimana jika kamu memasuki alam tanpa pamrih? Kamu tetaplah Ye Yuan itu. Aku bisa membunuhmu semua. Klon itu mendengus dingin. Mengangkat tangannya, itu adalah bintang-bintang terbelah. Pedang Ye Yuan mengetuk pedang klon itu dengan sudut yang aneh, langsung membuatnya terbang keluar. Tatapan klon itu penuh dengan ketidakpercayaan saat dia berkata dengan ngeri, hukum pedang daunnya, menerobos begitu saja. Hukum dao pedang Ye Yuan pada mulanya adalah alam surga lapis pertama yang sudah sempurna. Masih ada jurang pemisah yang besar dari surga lapisan kedua tahap awal. Kekuatan hukum yang menembus surga lapis pertama ke surga lapis kedua juga merupakan rintangan besar. Orang dengan pemahaman yang buruk mungkin tidak dapat menerobos seumur hidup. Sekarang, setelah Ye Yuan memasuki alam tanpa pamrih, dia langsung menerobos ke surga lapisan kedua pedang dao tahap awal. Ketukan biasa ini sebelumnya tampak sederhana. Tapi nyatanya, itu sudah sangat berbeda dengan bintang-bintang terbelah. Ini adalah langkah baru, sebuah gerakan yang tidak diketahui oleh klon. Yang ditiru oleh klon tersebut adalah Ye Yuan yang asli, bukan Ye Yuan yang sekarang. Sekarang, Ye Yuan melampaui dirinya sendiri, itu setara dengan mengumumkan bahwa hari kiamatnya akan datang. Ekspresi klon itu berkedip-kedip tanpa henti, jelas tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Bintang-bintang terbelah. Kali ini, klon yang dikeluarkan adalah versi lengkap bintang-bintang terbelah. Kekuatan dari jurus ini bisa menghancurkan pusat kekuatan sekilas surga. Kekuatannya bisa dibayangkan. Dia sebelumnya bertarung dengan Ye Yuan, kedua belah pihak tahu kehebatan gerakan ini. Jadi dia tidak akan memberinya waktu untuk meluncurkannya sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah tertidur. Klon tersebut hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan pedang pemusnah jahat mengetuk tubuh pedangnya sekali lagi, secara langsung menyelesaikan versi lengkapnya bintang-bintang terbelah. Keadaan klon itu seolah-olah gila, mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik bela diri, dia tidak bisa menyentuh Ye Yuan sedikit pun. Setiap tindakan Ye Yuan sangat gesit dan tepat hingga membuat bulu kuduk berdiri, membuat orang merasa merinding dari lubuk hatinya. Ye Yuan saat ini seperti mesin sedingin es, dengan tepat menghitung segala sesuatu di sekitarnya, mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Klon tersebut tidak dapat menyentuh Ye Yuan, namun tubuhnya tanpa sadar memiliki cukup banyak luka yang dipotong oleh Ye Yuan. Klon tersebut sebenarnya memiliki emosi manusia dan sangat takut gagal. Namun, Ye Yuan saat ini sangat dingin hingga dia tidak tampak seperti manusia. Pedang Ye Yuan menembus lautan kesadaran klon itu. Tubuh klon, mati. Kultivasi kematian, berakhir. Namun, Ye Yuan tidak keluar dari kondisi alam tanpa pamrih. Sosoknya bergerak, tiba di depan gunung bentangan surga kecil. Semburan aura yang samar-samar terlihat keluar dari tubuh Ye Yuan.
Gunung bentangan surga kecil tiba-tiba meletus dengan aura yang kuat dan benar-benar menghasilkan resonansi dengan aura yang memancar dari tubuh Ye Yuan. Tanpa debu menyaksikan pemandangan ini dari jauh, gelisah yang tak dapat dijelaskan. Ye Yuan saat ini tidak bergerak seperti gunung, membuat tanpa debu merasa tidak nyata. Seolah-olah, Ye Yuan juga menjelma menjadi gunung bentangan surga. Di bawah alam tanpa pamrih, Ye Yuan secara misterius membuat jejak koneksi dengan Dao Surgawi dan bisa dikatakan telah berinkarnasi menjadi bagian dari Dao Surgawi. Dalam keadaan ini, dia bisa berkomunikasi dengan gunung bentangan surga kecil secara maksimal. Hahaha, anak ini memang tidak mengecewakanku. Memang tidak mengecewakanku. Tanpa debu berkata dengan gelisah. Di aula besar, kedua mata utusan ilahi Azurepeak perlahan terbuka. 2 jam sudah habis. Sepertinya, kalian tidak berencana menyerahkan orang itu. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, utusan ilahi ini akan pergi dan mengundangnya secara pribadi. Azurepeak tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, perlahan berjalan keluar dari aula besar. Istana Bukit Kaki Langit selalu luar biasa, tidak mempedulikan pertarungan di berbagai istana suci, membiarkannya berkembang tanpa batas. Tidak tahu sudah berapa lama sejak utusan ilahi Istana Bukit Kaki Langit turun ke dunia sekuler. Semua orang tidak menyangka bahwa utusan ilahi ini sebenarnya begitu sombong. Mengganggu kultivasi pengasingan tertutup orang lain adalah hal yang tabu bagi para seniman bela diri. Hal ini hampir bisa disamakan dengan membunuh orang tua. Karena satu kecelakaan saja akan merusak jalan kultivasi orang lain. Hal semacam ini, bagi seniman bela diri manapun, terutama pusat kekuatan alam dewa, tidak dapat diterima. Ye Yuan tidak diragukan lagi adalah sosok penyelamat Istana Suci Malam Putih. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak mau mengambil risiko kesalahan besar dengan mengganggu pengasingan tertutup Ye Yuan. Bahkan jika orang yang ada di hadapan mereka ini adalah utusan dewa dari Istana Bukit Kaki Langit. Alis Azurepeak berkerut, menatap Bai Chen di depannya dengan dingin. Anak ini sebenarnya berani menghalangi jalannya. Apakah kamu sedang mencari kematian? Utusan ilahi ini menurunkan token ilahi Bukit Kaki Langit. Jika kamu menghentikan utusan surgawi ini melakukan misiku, bahkan jika kamu adalah penguasa Istana Suci, aku akan tetap membunuhmu. Azurepeak melotot, gelombang aura kuat menghantam Bai Chen. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, langsung mundur beberapa langkah sebelum nyaris berhasil berdiri teguh. Luka yang baru saja dia tekan kambuh lagi, sehelai darah segar tersisa di sudut mulutnya. Tapi dia sama sekali tidak menyadari hal ini dan berkata dengan Azurepeak dengan tangan terkepal, Tuan utusan ilahi, mohon tenangkan amarah Anda. Bai Chen tidak berani bersaing dengan Istana Dewa. Hanya saja Tetua Agung terlalu penting bagi Istana Suci Malam Putih kami. Begitu dia mengamuk karena kultivasinya terganggu, itu bisa dikatakan sebagai pukulan dahsyat bagi Istana Suci Malam Putih kita. Bai Chen memohon kepada utusan ilahi untuk memberi kami waktu 3 hari lagi. Kami telah mengirimkan jimat komunikasi ke tempat pengasingan tertutup Tetua Agung. Begitu dia mencapai interval kultivasi, dia pasti akan keluar dari pengasingan untuk menyambut utusan ilahi. Mo Yun awalnya gelisah di satu sisi, berencana untuk bergerak kapan saja. Namun tidak menyangka Bai Chen benar-benar mengucapkan kata-kata tersebut. Sepertinya penguasa muda mereka akhirnya tumbuh dewasa. Enyahlah. Namun, Azurepeak tidak tergerak sama sekali saat dia berteriak kepada Bai Chen dengan suara serius. Ekspresi Bai Chen berubah, tidak menyangka orang ini sebenarnya sangat tidak masuk akal. Jika dia mengasingkan diri selama 100 tahun, apakah utusan dewa ini harus menunggu 100 tahun di sini? Utusan ilahi ini tidak punya banyak waktu luang. Sekali lagi, enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Azurepeak berkata dengan dingin. Ekspresi Bai Xiu dan yang lainnya berubah beberapa kali dan mereka berbicara untuk memperingatkannya, penguasa istana, minggir. Wajah Bai Chen sebenarnya terlihat enggan tetapi tahu bahwa utusan ilahi ini tidak dapat tersinggung. Konsekuensi dari menyinggung utusan ilahi, Istana Suci Malam Putih tidak mampu menanggungnya. Jika dia hanya seorang penyendiri tanpa siapapun, dia lebih baik mati daripada mundur selangkah. Namun saat ini dia adalah pemimpin Istana Malam Putih, yang mewakili seluruh Istana Suci Malam Putih. Baiklah, Bai Chen akhirnya masih membuka jalan. Azurepeak mendengus dingin dan berjalan tepat di samping Bai Chen. Mo Yun menghela nafas dan menepuk bahu Bai Chen, berkata, ayo kita ke sana dan melihat juga. Semoga saja Tuan Ye Yuan tidak berada pada saat yang paling kritis saat ini.
Bai Chen menganggukkan kepalanya dengan enggan dan mengikutinya tanpa daya. Ini adalah tempat pengasingan tertutup Ye Yuan. Membalas utusan ilahi, tepatnya begitu. Yang mulia. Bai Xiu baru saja hendak membujuk lagi tetapi langsung disela oleh Azure Peak dengan isyarat tangan. Perintah istana ilahi tidak bisa ditentang. Jika dia benar-benar penyusup, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Adapun apakah dia saat ini berada pada titik kritis kultivasi, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Suara Azure Peak tidak membawa emosi sedikit pun. Pada saat ini, aura di tubuh Azure Peak meroket, tiba-tiba melemparkan telapak tangan keluar, membanting tepat ke pintu. Hati Bai Chen dan yang lainnya melompat ke tenggorokan mereka, ingin menerkam untuk memblokir telapak tangan ini. Namun telapak tangan ini sangat kuat. Bahkan arai besar yang dipasang di luar ruang kultivasi pasti tidak akan mampu menahannya juga. Telapak tangan ini menghancurkan arai besar tanpa kejutan apapun, dan menjebol pintu ruang kultivasi. Namun saat ini, aura sakral yang tak tertandingi menyelimuti seluruh halaman, membuat setiap orang memiliki keinginan untuk bersujud takjub. Seluruh tubuh Azure Peak seperti menderita pukulan berat, langsung memuntahkan seteguk besar darah, tubuhnya terbang mundur. Dia sebenarnya langsung pingsan. Semua orang menatap pemandangan ini dengan tatapan tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Layar cahaya suci turun dari langit, menyelimuti seluruh ruang kultivasi di dalamnya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aura yang keluar dari ruang kultivasi sangat menakutkan. Aku sebenarnya punya keinginan untuk melarikan diri. Mungkinkah, Tuan Ye Yuan adalah putra dewa yang legendaris? Utusan ilahi baru saja mencemarkan kehebatan dewa. Apa yang Tuan Ye Yuan kembangkan? Ini terlalu mengerikan. Tuan utusan ilahi adalah pusat kekuatan sekilas surga yang telah mencapai kesempurnaan. Dia benar-benar tersingkir. Melihat Azure Peak tergeletak di tanah tak sadarkan diri, entah kenapa, Bai Chen sebenarnya merasa puas di hatinya. Orang ini benar-benar membawa masalah pada dirinya sendiri. Hahaha, Tuan Ye Yuan adalah gurunya, selamanya tidak bisa diperkirakan dengan akal sehat. Bai Chen diam-diam senang. Tak lama kemudian, cahayanya memudar. Semuanya kembali normal. Pintu ruang kultivasi terbuka dari dalam. Ye Yuan perlahan keluar. Saat Ye Yuan muncul, banyak pusat kekuatan alam dewa di halaman benar-benar terasa seperti gunung Tai yang runtuh secara tiba-tiba. Aura suci di tubuh Ye Yuan dipotong dari kain yang sama dengan tirai cahaya tadi. Melihat begitu banyak orang berkumpul di halaman, Ye Yuan berkata dengan tatapan bingung, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Bai Chen datang ke hadapan Ye Yuan dan menceritakan secara singkat genesis yang terjadi baru-baru ini. Alis Ye Yuan sedikit berkerut ketika dia mendengarnya. Rumor ini jelas sengaja disebarkan oleh seseorang. Dalam sekejap, Ye Yuan memikirkan banyak hal. Berdasarkan pemahaman Ye Yuan terhadap Bai Chen, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Lalu apakah itu Mo Yun? Entah itu, atau istana suci hujan musim gugur yang tidak mau menderita kerugian besar, dengan sengaja mengarang rumor ini dan menyebarkannya. Hanya saja, desas-desus ini bukanlah rumor, tapi nyata. Tentu saja, masih ada kemungkinan lain, yaitu ada orang lain yang mengetahui identitasnya dan ingin meminjam kekuatan istana langit kaki bukit untuk menghabisinya. Ketiga situasi ini semuanya mungkin terjadi. Mungkinkah, Akademi Wumeng juga memiliki seseorang yang memasuki dunia kaki bukit langit? Hati Ye Yuan tenggelam. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan membara di perutnya. Bukan tanpa kemungkinan ini, keluarga Qin bahkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penguasa kota Wumeng. Mengetahui bahwa dia berada di dunia bukit kaki langit dan mendapatkan koordinat dunia ini sepertinya bukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Ye Yuan menatap Bai Chen sekilas dan berkata sambil mengerutkan kening, "Kamu terluka." Dia melirik lagi ke Azure Peak yang tergeletak di tanah dan berkata, "Itu dilakukan oleh orang itu." Melihat tanda-tanda Ye Yuan akan lepas kendali, Bai Chen buru-buru berkata, "Tuan tidak boleh marah. Tuan utusan ilahi tidak boleh tersinggung." Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata sambil mengangguk, "Baik, aku mengerti." Tetapi, Bai Chen hanya merasakan pandangan kabur di depan matanya dan dia kehilangan pandangan terhadap Ye Yuan. Semua orang hanya merasakan tubuhnya menegang. Tubuh Azure Peak langsung ditendang hingga terbang. Saat Azure Peak bergerak lebih awal, saat itulah Ye Yuan dan gunung bentangan surga kecil menghasilkan resonansi. Dengan bocornya kekuatan gunung bentangan surga kecil,
Bagaimana mungkin hal itu bisa membuat orang di alam dewa sekilas surga bisa bersikap kurang ajar? Dengan ini, ia dengan baik mengetuk ujung tombaknya. Dia pingsan karena kekuatan serangan balik. Saat ini, Azurepeak sedang dalam keadaan koma. Ye Yuan seperti menendang bola karet, satu demi satu, tidak membiarkannya mendarat sama sekali. Menendang belasan kali berturut-turut, Ye Yuan mendarat dengan melayang. Tubuh kokoh Azurepeak mendarat, menghancurkan hamparan batu bata hijau. Sekelompok seniman bela diri semuanya membalikkan wajah mereka, tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Tapi tidak tahu kenapa, termasuk Bai Xiu, masing-masing dari mereka merasa sangat terbebaskan. Azurepeak ini mengandalkan bahwa dia adalah utusan ilahi. Itu karena lubang hidungnya hampir mengarah ke langit. Terlebih lagi, terlepas dari apakah kekuatan Bai Chen kuat atau tidak, dia adalah penguasa istana-istana suci malam putih. Azurepeak mendisiplinkannya seperti seorang cucu, yaitu mendisiplinkan istana suci malam putih sebagai seorang cucu. Bagaimana mereka semua, orang-orang ini, bisa merasa punya wajah? Cara Ye Yuan melakukan sesuatu, mereka tidak berani. Namun mereka merasa sangat lega menyaksikannya. Kalian di sana. Apapun yang terjadi, dia tidak sadarkan diri dan tidak akan mengingat hal-hal itu sekarang juga. Bawa dia ke bawah dan ingatlah untuk mengatur ruang sayap kelas 1. Jangan biarkan orang mengatakan bahwa kita meremehkan utusan ilahi, kata Ye Yuan lemah. Semua orang bertukar pandang dan mengikuti Ye Yuan ke aula besar. Setelah tiba di aula besar, semua orang memandang Ye Yuan dengan mata bersemangat, ingin berbicara, tetapi sulit untuk berbicara. Ye Yuan tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, katakan apapun yang kamu punya. Aku juga bukan binatang buas. Semuanya mengalihkan pandangan mereka ke Bai Chen. Bai Chen menguatkan kulit kepalanya dan berkata dengan tangan terkepal, Guru Ye Yuan, sebenarnya, semua orang khawatir dengan rumor ini. Kami semua ingin bertanya apakah Guru, apakah Anda seorang penyusup atau bukan? Bagaimanapun, Guru Ye Yuan, Anda pada awalnya adalah pusat kekuatan yang berkelana. Terlebih lagi, usia Anda masih muda, dan Anda memiliki kultivasi yang sangat menakutkan. Ini benar-benar tidak selaras dengan pusat kekuatan dunia Bukit Kaki Langit kami. Tapi kali ini, utusan ilahi membawa kuil Tianlu. Di bawah kuil Tianlu, semuanya akan terungkap. Saat kata-kata ini keluar, tatapan semua orang terpaku pada Ye Yuan, ingin melihat apa yang dia katakan. Kenyataannya, semua orang tertahan sampai mereka akan meledak. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar antara hidup dan mati. Terlebih lagi, semakin menyebar, semakin jelas dan dramatis. Setiap orang secara alami merasa cemas dan ragu di dalam hati mereka. Kulit Bai Chen tampak agak pucat karena gugup dan terluka. Dia menanyakan pertanyaan di permukaan tapi sebenarnya memperingatkan Ye Yuan bahwa pertanyaan itu tidak bisa disembunyikan lagi. Manfaatkan kesempatan ini ketika utusan ilahi belum bangun dan cepatlah tinggalkan dunia kaki bukit langit. Ye Yuan meliriknya, diam-diam memahaminya, tetapi berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya mengatakannya lagi. Karena utusan ilahi membawa kuil Tianlu, biarkan dia mencobanya. Lihat apakah dia bisa mencerminkan diriku, penyusup ini. Saat semua orang mendengar ini, mereka segera menghela nafas lega. Dengan kata-kata Tetua Agung, batu besar di hati kita ini akhirnya mendarat. Bagaimana mungkin Tetua Agung menjadi penyusup? Ketika dia berada dalam pertempuran sengit dengan Lan Ziru, mereka sudah bertarung sejauh itu dan tidak melihat Dao Surgawi menghasilkan penolakan apapun terhadapnya juga. Kamu tidak mengatakannya. Beberapa hari ini, penyebarannya sangat jelas dan dramatis. Aku agak takut. Bukan begitu. Hal ini terutama karena Penatua Agung masih terlalu muda, terlalu tangguh, pada level yang benar-benar berbeda dari kita, orang-orang biasa-biasa saja ini. Hahaha. Setelah semua orang menghilang, di dalam ruang rahasia, ekspresi Bai Chen dan Mo Yun tidak terlalu bagus. Guru Ye Yuan, sebaiknya kamu pergi. Saya tahu Anda mengatakan itu untuk menenangkan semua orang. Tapi kuil Tianlu berbeda, karena ini dibuat khusus untuk menargetkan kalian semua, para peserta uji coba ini. Desak Bai Chen. Ye Yuan mau tidak mau menjadi tertarik saat dia mendengarnya. Meskipun penyempurnaan artefak Dao di dunia kaki langit ini tidak berada di atas dunia bentangan surga, namun ia memiliki keunikan tersendiri. Apa itu kuil Tianlu ini? Bicarakanlah, tanya Ye Yuan. Bai Chen melihat Ye Yuan terlihat acuh tak acuh dan menjelaskan asal-muasal kuil Tianlu secara detail.
Ternyata Istana Bukit Kaki Langit menemukan bahwa cukup banyak peserta uji coba yang semuanya memiliki banyak cara untuk menyembunyikan diri. Selama mereka tidak mendorong esensi ilahi hingga batasnya, sangat sulit untuk membangkitkan penolakan Dao Surgawi. Bahkan ketika menghadapi petarung di tingkat dewa, mereka juga bisa menutupinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, Istana Bukit Kaki Langit menyempurnakan kuil Tianlu untuk membuat orang-orang ini mengungkap segalanya. Kuil Tianlu ini dikatakan sebagai artefak Dewa Surgawi yang dimurnikan oleh Dewa Artefak Bintang 3 Puncak, yang mengandung sebagian dari penindasan Dao Surgawi Bukit Kaki Langit. Selama seseorang mengaktifkan kuil Tianlu dan penyusup mendekat dalam jarak tertentu, secara otomatis ia akan memberikan respons dan menyerang pihak lain. Bahkan jika cara penyembunyianmu menantang surga dan mampu bersembunyi dari respons kuil Tianlu, selama kamu meneteskan setetes darah segar ke dalamnya, itu juga bisa merasakannya. Menurut apa yang saya tahu, sudah ada tidak kurang dari beberapa ratus peserta uji coba yang meninggal di bawah kuil Tianlu. Guru Ye Yuan, sebaiknya kamu pergi. Mo Yun juga mendesak dengan getir. Ye Yuan juga mendecakkan lidahnya dengan heran saat mendengarnya. Kemampuan pemurnian artefak ini benar-benar mengesankan, karena benar-benar mampu mengintegrasikan jejak Dao Surgawi ke dalam artefak ilahi. Cara seniman ini sungguh mengesankan. Setelah mendengarkan ini, Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Saya katakan sebelumnya, demi batu jiwa surgawi umur panjang segudang, saya akan melakukan apapun. Kalian yakinlah, jika saya benar-benar tidak bisa bersembunyi dari penyelidikan kuil Tianlu, saya juga tidak akan melibatkan kalian semua." Saat Bai Chen mendengarnya, dia berkata dengan penuh emosi, "Guru, apa yang kamu katakan? Hidupku ini diberikan olehmu, apakah aku masih takut jika kamu terlibat? Hanya saja kuil Tianlu ini benar-benar terlalu hebat, aku takut." Dapat dikatakan bahwa Bai Chen sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Yuan. Jika dia benar-benar ketahuan, meskipun Azure Peak ini tidak bisa membuat Ye Yuan tetap tinggal, akan sangat sulit bagi Ye Yuan untuk melarikan diri dari dunia Bukit Kaki Langit. Ye Yuan tersenyum dan menepuk bahu Bai Chen, lalu perlahan pergi. Azure Peak tiba-tiba membuka kedua matanya dan tiba-tiba duduk karena terkejut. Pembuluh darah hijau berdenyut di dahi Azure Peak, langsung mengeluarkan keringat dingin. Gelombang rasa sakit yang menusuk jantung sepertinya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik yang tidak terputus. Azure Peak langsung berguling dari tempat tidur dan terjatuh ke tanah kesakitan. Dia bahkan tidak bisa berteriak minta tolong. Beberapa tendangan Ye Yuan tampak biasa saja dan hambar. Sebenarnya, setiap tendangan sangatlah khusus. Kita tidak boleh melihat latar belakang Ye Yuan. Faktanya, dia terlalu familiar dengan titik akupuntur di tubuh seorang seniman bela diri. Dengan ketangguhan tubuh fisik dari pusat kekuatan alam dewa, beberapa tendangan itu tidak meninggalkan luka tersembunyi di tubuhnya. Itu baru saja melepaskan serangan balasannya secara maksimal. Sekarang, saat dia bangun, rasa sakit ini langsung muncul, membuatnya menderita cukup lama. Azure Peak saat ini meringkuk di tanah, tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti, tampak sangat menyedihkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a